Shalom saudara-saudara, pada akhir tahun semacam ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita mulai merencanakan pembacaan Alkitab kita di dalam tahun yang akan datang mulai 1 Januari. Waktunya adalah saat ini. Kita perlu memikirkan rencana pembacaan Alkitab yang akan kita pakai maupun akan dipakai juga bersama dengan orang-orang yang menjadi anggota kelompok pemuritan kita. Ada 4 rencana pembacaan yang saya sarankan untuk saudara-saudara pertimbangkan. Yang pertama adalah Read the Scripture Plan dari The Bible Project. Linknya dapat saudara-saudara lihat di bawah ini. Mengapa rencana pembacaan dari Read the Scripture Plan Bible Project ini adalah rencana bacaan yang sangat baik untuk kita pertimbangkan? Ada banyak alasannya, dan salah satunya adalah di dalamnya ada rencana pembacaan yang baik. Satu hari kita membaca 3 pasal, kemudian ditambah 1 Mazmur. Jadi ketika kita membaca Alkitab, selain baca berurutan, maka kita akan juga disegarkan dengan pujian-pujian Mazmur yang bisa mewakili doa-doa kita kepada Tuhan. Dan di dalam Bible Project ada video-video yang memberikan overview garis besar dari setiap kitab yang kita baca. Dan itu sangat-sangat menolong, sangat-sangat disarankan. Sebelum kita membaca, kita melihat overview itu. Dan sudah ada overview dari semua bahan-bahan Bible Project ini dalam bahasa Indonesia. Saudara-saudara bisa memanfaatkannya dengan baik. Saran rencana pembacaan Alkitab yang kedua yang bisa saudara-saudara pertimbangkan adalah 2-year Bible Reading Plan dari Stephen Whitmer. Saudara dapat mengikutinya di dalam link di bawah ini. Rencana pembacaan Alkitab ini seperti namanya adalah rencana membaca seluruh Alkitab di dalam 2 tahun. Artinya kita akan membaca Alkitab setiap hari, bukan 4 pasal, tetapi sekitar 2 pasal. Dan ini akan menolong buat beberapa orang yang baru memulai membaca Alkitab atau mau membaca Alkitab dengan lebih pelan lagi. Selain ada bacaan Alkitab, juga ada bacaan Mazmur dan Amsal yang menyertainya. Ada saran-saran di dalam bacaan ini untuk membaca How to Read the Bible Book by Book oleh Gordon Fee. Dan saudara-saudara bisa membaca bukunya, atau kalau saudara-saudara lebih suka menonton animasinya, saudara dapat memakai animasi dari The Bible Project yang tadi sudah disebutkan di depan di dalam rencana pembacaan ini sesuai dengan jadwal yang sudah ada di sana. Rencana pembacaan yang ketiga yang dapat saya sarankan adalah yang disebut sebagai Biblical Genre 52 Weeks Reading Plan atau 1 tahun program pembacaan berdasarkan genre Alkitab, berdasarkan jenis literatur Alkitab oleh Michael Cooley. Saudara dapat mengikuti linknya di bawah ini. Bacaan ini menarik, rencana pembacaan ini menarik karena mempertahankan tetap kita membaca sesuai dengan genre Alkitabnya, sesuai dengan jenis literatur Alkitabnya, tetapi memberikan variasi yang baik sepanjang minggu. Misalnya, setiap hari Minggu kita membaca surat-surat kiriman. Jadi surat-surat Paulus, surat-surat kiriman dari yang non-Paulus dan sebagainya. Setiap hari Minggu, secara berurutan surat-surat itu. Setiap hari Senin kita membaca Taurat. Dari Kejadian, Imamat, Bilangan, Ulangan, urut tetapi hari Senin saja. Kemudian Selasa kita membaca kitab-kitab sejarah dan seterusnya. Jadi ada variasi dalam setiap hari. Sehingga misalnya kalau kita sedang membaca Imamat begitu ya, ada begitu banyak data-data yang seperti itu, dan itu kita baca hanya setiap hari Senin. Kita akan kembali ke Imamat lagi dan sebagainya, tetapi hari besoknya kita ada dalam jenis literatur yang berbeda. Jadi ini memberikan variasi yang baik, terutama bagi kita yang seringkali masuk dalam jebakan Imamat begitu ya, membaca rutin sampai pada Imamat, kemudian kita kemudian gugur di sana. Variasi ini memberikan kesegaran yang baru. Rencana pembacaan keempat yang terakhir yang saya sarankan adalah disebut sebagai The Chronological Plan dari The Blue Letter Bible. Saudara bisa mengikuti linknya di bawah ini. Rencana pembacaan ini cukup unik. Saya bisa menyarankan bagi saudara yang sudah berkali-kali membaca Alkitab dan ingin variasi yang baru, maka rencana Chronological Plan ini bisa dipertimbangkan. Apa yang membedakannya? Chronological Plan sesuai dengan namanya itu mengurutkan perikop-perikop Alkitab berdasarkan urutan terjadinya peristiwa. Kita tahu bahwa Alkitab kita tidak diurutkan berdasarkan terjadinya peristiwa.
apalagi beberapa bagian-bagian yang paralel, misalnya Tawarik, Raja-Raja, Samuel, kemudian juga 4 Injil dan sebagainya. Nah, chronological plan membuat rencana pembacaan berdasarkan urutan terjadinya peristiwa, dan kita akan dibawa lompat-lompat ke beberapa bagian Alkitab sesuai dengan kapan itu terjadi. Dan ini juga rencana pembacaan Alkitab sepanjang 1 tahun. Saudara punya 4 pilihan rencana pembacaan Alkitab. Apapun pilihannya, saudara-saudara diskusikan dengan rekan akuntabilitas, dengan anggota kelompok kita masing-masing, dan berharap sepanjang tahun yang akan datang, Tuhan terus menyatakan dirinya kepada kita, untuk kita semakin mengenal Dia, semakin mengasihi Dia, dan semakin memuliakannya. Tuhan memberkati.